selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Bulan November hingga Desember merupakan puncak musim hujan di Sumatera Barat. Meski tengah hamil 6 bulan, seorang wanita di Padang tetap menjalankan bisnis prostitusi bersama pacarnya yang merangkap menjadi muncikari. Seorang pensiunan tentara di pesisir selatan menciptakan pabrik kopi dengan mesin-mesin yang dibuatnya sendiri. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Minangkabau mencatat November hingga Desember mendatang merupakan puncak musim hujan. Tidak hanya di Sumatera Barat, namun juga di sebagian besar tanah air. Hal itu disampaikan Sakimin, Kepala BMKG Minangkabau Rabu siang. Khusus di Sumatera Barat, hujan dengan intensitas lebat terjadi di seluruh wilayah. Di pesisir pantai barat seperti pesisir selatan, Padang, Pariaman, hingga ke Pasaman Barat, menjadi daerah yang paling sering hujan deras dengan intensitas hujan 500 mm. Untuk mewaspadai terjadinya bencana, BMKG berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di masing-masing kabupaten dan kota. Sedangkan untuk aktivitas penerbangan, BMKG berkoordinasi dengan otoritas bandara. Warga diimbau selalu waspada, terutama yang tinggal di daerah dataran rendah, karena dikhawatirkan terjadinya banjir. Sedangkan warga yang tinggal di lereng bukit diminta mewaspadai bahaya longsor. Pasaman Barat, Agam, Bukit Tinggi, Padang Panjang, terus Padang Pariaman sampai dengan pesisir selatan, Padang pesisir selatan, intensitas hujannya memang lebih lebih sering lah ini dan lebih deras. Memang di bulan November ini normalnya kita hujan itu sampai dengan dalam satu bulan itu 500 mm. Kota Padang sejak beberapa pekan lalu sering diguyur hujan deras yang menyebabkan banjir seperti di daerah Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Padang Selatan, Bungus, dan Nanggalo. Pengendara yang bepergian keluar Kota Padang supaya memperhatikan daerah-daerah rawan longsor seperti Sitinjau Lawi, Silayang, Tarusan, dan jalur Sicincin Malala Balingka. Robiham melaporkan dari Padang. Cuaca buruk sejak beberapa waktu lalu di Sumatera Barat berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau. Angkasa Pura mengakui sejumlah pesawat mengalami keterlambatan. Namun hingga Rabu siang, belum ada pesawat tujuan BIM yang dialihkan pendaratannya ke bandara lain. Keterlambatan yang dialami pesawat penumpang masih dalam toleransi, yaitu 20 menit hingga 60 menit. Kalau memang cuacanya buruk, baguslah kalau memang delay demi keselamatan juga gitu. Itu mau udah demi keselamatan aja. Demi keselamatan iya, aja. karena nggak apa-apa delay. Selain itu, kondisi landasan pacu pesawat juga masih aman. Tidak ada genangan air yang dapat mengganggu laju pesawat saat akan terbang ataupun mendarat. Sejauh ini belum ada karena memang masih bisa didarati oleh pesawat untuk cuaca yang ada. Namun ada sedikit delay mungkin yang akibat bad weather. Nah itu masih bisa dikendalikan oleh seluruh stakeholder sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Rata-rata masih di ambang batas yang normal itu antara 30 menit sampai dengan 1 jam. Meski sering terjadi keterlambatan jadwal pesawat, namun frekuensi penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau masih berjalan normal, yakni rata-rata 60 penerbangan setiap harinya. Robiham melaporkan dari Padang.
Angin kencang dan hujan deras yang melanda Padang menyebabkan beberapa pohon tumbang. Data dari BPBD Padang, pohon tumbang terjadi pada 5 lokasi. Salah satunya di daerah Gunung Pangilun, pusat kota Padang, yang menimpa 2 rumah. Beruntung saat kejadian pemilik rumah berada di bagian depan, sehingga peristiwa tersebut tak menimbulkan korban. Tim reaksi cepat BPBD Padang langsung mengevakuasi pohon yang tumbang itu. Namun prosesnya tak semudah mengevakuasi pohon tumbang lainnya. Pasalnya, pohon di Gunung Pangilun ini berada di lereng bukit dan akarnya telah tercabut dari tanah. Jika tak dilakukan secara hati-hati, maka pohon tumbang itu bisa menggelinding dan menimpa rumah lainnya. Tak hanya itu, diameter pohon yang lebih dari 60 cm serta mempunyai panjang sekitar 20 meter juga menyulitkan petugas. Setelah berkutat selama lebih dari 2 jam, petugas akhirnya bisa mengevakuasi pohon yang tumbang itu dan memotongnya menjadi bagian-bagian yang kecil, sehingga mudah untuk dipindahkan. Kejadian pohon tumbang di Gunung Pangilun ini diakibatkan hujan deras yang disertai angin kencang dari sore kemarin hingga pagi tadi, sehingga menumbangkan pohon yang ada di sini dan mengenakan 2 buah rumah. Ada sekitar 1,5 jam. Jadi untuk warga agar tetap selalu hati-hati dan waspada agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut BPBD, data yang mereka peroleh dari BMKG, dalam kurun waktu 1 minggu, Kota Padang akan dilanda hujan deras dan angin kencang. Fenomena alam ini akan berdampak langsung terhadap pohon-pohon yang ada di Padang, karena sebagian besar pohon pelindung tersebut telah berusia lebih dari 1/4 abad dan lapuk. BPBD mengimbau warga untuk selalu waspada dan berhati-hati jika terjadi hujan deras dan angin kencang. Alfi melaporkan dari Padang. Hujan yang terjadi sejak beberapa hari lalu menyebabkan sejumlah rumah di kawasan Ikur Koto, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, digenangi banjir. Seperti yang terlihat di rumah salah seorang warga di Kelurahan Koto Panjang, Ikur Koto, Kecamatan Koto Tangah ini. Penghuni mengeluarkan air yang menggenang, sementara barang-barang elektronika telah mereka ungsikan ke tempat yang aman dari jangkauan air. Menurut pemilik, sejak subuh, rumah yang telah puluhan tahun ditempatinya digenangi air. Banjir terjadi akibat hujan deras yang turun selama beberapa jam. Sejak 5 tahun terakhir, setiap terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lebih dari 3 jam, kawasan ini memang selalu dilanda banjir. Lama Pak, tapi entah tersumbat, entah gimana, nggak tahu lah Pak. Itulah kendalanya gini Pak, tiap hari hujan, banjir masuk terus ke dalam rumah Pak. Itu selalu busuk kita Pak, tiap hari masuk ke dalam rumah. Begini apalagi anak-anak sekolah kan, bukunya kadang basah karena kebanjiran masuk ke dalam rumah. Baju kadang basah Pak. Selain menggenangi rumah, banjir juga mengenangi ruas jalan. Kendaraan yang melintas di jalan itu harus berjalan pelan dan hati-hati. Hujan deras menyebabkan air sungai naik dan berwarna keruh. Meski belum sampai melimpah keluar sungai, namun kondisi ini mencemaskan warga yang tinggal di pinggir sungai. Robiha melaporkan dari Padang.